Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian di Deva Live. Setiap manusia nih pastilah akan mengalami sebuah kematian, dan penyebab kematiannya itu juga bisa disebabkan berbagai hal. Ada yang mati terbunuh atau juga bunuh diri, bahkan nih menjadi korban pembunuhan. Dan tidak sedikit juga nih kasus pembunuhan yang ternyata pelakunya adalah orang terdekat. Nah, di video kali ini kita akan membahas kasus-kasus pembunuhan yang paling mengerikan di dunia. So, jangan lupa subscribe sebelum kita mulai videonya. Kalau sudah subscribe, yuk mari kita masuk ke segmen True Crime. Yang pertama adalah kasus kematian keluarga Watts. Nah, keluarga Watts ini kan terdiri dari 4 orang yang OTW ke 5 orang. Mereka ini kan, istrinya itu bernama Shannon Watts yang waktu itu lagi hamil. Terus 2 putrinya itu bernama Bella 4 tahun sama Celeste 3 tahun. Terus si bapak rumah tangga ini kan namanya itu Chris Watts. Nah, mereka ini sempat viral banget di tahun 2018, bukan karena prestasi atau sensasi, tetapi karena menjadi korban pembunuhan sadis. Nah, siapa pelakunya? Coba deh kalian tebak. Ada yang tahu nggak? Nah, yang ngebunuh itu adalah Chris Watts alias bapak mereka. Bagaimana dong kronologinya? Kok bisa itu terjadi? Kok 3 kali lah itu bapaknya? Nah, gini lah kejadiannya. Jadi di tahun 2018 itu kan, tepatnya di tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 2 pagi, ini kejadiannya di Amerika Serikat ya. Shannon Watts ini sama Nicole Atkinson, teman sekantornya Shannon ini, baru saja pulang dari perjalanan bisnis bersama. Saat pulang ke rumahnya Shannon ini diantar sama Nicole di hari itu. Rumahnya Shannon ini kan ada di Frederick, Colorado, Amerika Serikat. Saat itu Shannon ini sempat bilang nih ke Nicole kalau dia mau check up besok paginya ke dokter kandungan. Oke lah, kata si Nicole ini. Terus abis antar Shannon ini pulanglah dia kan istirahat juga di rumahnya. Setelah udah pagi nih, si Nicole ini tunggu-tunggu kabar dari Shannon kok nggak ada juga ya, jadi ke dokter apa nggak sini apa gimana gitu loh, apa dia udah pergi. Nah, karena nggak ada kabar kan nih, si Nicole ini cobalah kan telepon ke Shannon, tapi kok nggak ada jawaban gitu dari Shannon, karena Shannon ini kan tidak bisa dihubungi nih. Akhirnya teleponlah Nicole ini ke suaminya Shannon yang saat itu kan Chris ya namanya. Nah, ditanyalah kan sama si Nicole, Shannon mana? Katanya mau ke dokter kandungan. Jadi apa enggak nih? Si Chris bilang, loh saya nggak tahu, mungkin dia masih di rumah atau sudah ke dokter gitu, soalnya saya lagi di tempat kerja nih. Nah kan, jadi khawatir nih si Nicole. Shannon kok nggak ada kabar pula ini, mana si Chris juga nggak tahu ini istrinya kemana. Udahlah kan, si Nicole ini telepon polisi, dia melaporkan kalau kehilangan orang. Udah dapat laporan kayak gitu kan, polisi ini langsung sore-sorenya mendatangi rumah keluarga Watts ini buat mengecek sekaligus menyelidiki. Kan terakhir si Shannon ini diantar sama Nicole ke rumahnya Chris itu kan. Cuma saat itu tidak ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan, dan semua barang-barang Shannon itu utuh, semuanya itu ada di rumah itu. Nah, akhirnya keesokan harinya nih polisi barulah menetapkan kalau Shannon itu hilang. Tapi nih si Chris juga tiba-tiba melaporkan kalau bukan cuma istrinya saja yang hilang, tapi kedua anak gadisnya juga ikut hilang bersama mamanya. Nah, dimulailah kan investigasi sama polisi. Cuma anehnya si Chris ini pelin-pelan gitu loh orangnya. Nah, pelin-pelannya ini tuh gimana? Pertamanya dia bilang kalau istrinya sama anak-anaknya itu nggak tahu kemana, tiba-tiba aja hilang kan, kabur dari rumah. Bahkan nih, dia sampai bicara ke semua media, tolong bantu saya temukan anak-anak dan juga istri saya. Nah, kan media pastilah kan, netizen bergerak tuh ngebantuin si Chris ini kan, cari anak istrinya ini kemana. Nah, sementara itu penyelidik dari kepolisian setempat nih, CBI dan juga FBI sudah memeriksa catatan teleponnya si Chris ini. Dan ternyata dia berselingkuh dengan salah satu rekan kerjanya di Anadarko Petroleum. Nah, dah menyimpang kan si Chris ini, udah nggak benar dia nih. Nah, kemudian nih di tanggal 15 Agustus, 2 hari setelah hilangnya anak dan istrinya ini, Chris itu menjalani tes poligraf dan hasilnya doi gagal. Doi itu banyak bohongnya. Nah, tes poligraf itu apa? Nah, tes poligraf itu adalah tes untuk menguji kejujuran seseorang gitu loh.
yang dideteksi itu dari reaksi-reaksi tubuh melalui gejala-gejala psikis yang membangkitkan reaksi fisiologis. Pokoknya akurasinya itu sampai 93% lah, nggak kaleng-kaleng ini mah. Nah, dari tes itu kan ketahuan lah bohongnya dia ini. Udah dua kan dia menyimpang, pertama ketahuan bohong, kedua dia berselingkuh. Nah, dari situ kan ketahuan bohongnya nih si bapak biadab satu ini. Sorenya itu Chris ini janji lah kan buat jujur ke polisi karena dia didesak juga, woi kau bohong ini, kau jujur lah. Tapi sebelum itu si Chris ini bilang dia tuh pengen dulu ketemu sama bapaknya. Setelah ketemu sama bapaknya ini barulah dia mau bicara jujur katanya kan. Ya udah, akhirnya penyelidik mengambil lah kan resiko dan membiarkan Chris ini melakukannya. Dan ya alhamdulillah berhasil sih. Chris ini mengaku lah kepada ayahnya bahwa dia telah membunuh istrinya. Dia mengaku kayak gitu sama bapaknya. Dia bilang kalau mayat-mayat mereka itu termasuk kedua anaknya ini ada di dalam tangki petroleum itu, di Anadarko Petroleum itu. Ih, ya Allah. Nah, saat itu dia bilang pada bapaknya kalau mayat-mayat mereka itu ada di situs Anadarko Petroleum. Terus mayat istrinya itu dia kubur, kuburannya nggak dalam kok. Dan mayat kedua anaknya ini ada ditaruh di dalam tangki minyak. Nah langsung polisi langsung kan bergerak ke lokasi yang dimaksud sama si Chris ini. Dan saat itu tim penyelidik menemukan Shannon dan juga kedua anaknya ini sesuai di tempat yang disebutkan oleh Chris. Astaga, inilah definisi orang yang kilometernya itu udah lari pelor, ya kan? Dan akhirnya di tanggal 21 Agustus 2018 Chris Watts didakwa atas pembunuhan keluarganya. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama keluarga mereka ini? Nah, dalam pengakuan awalnya nih kan, Chris itu mengatakan bahwa dia mencekik Shannon itu karena dia sangat marah. Dia itu saat itu katanya melihat Shannon mencekik kedua putrinya ini, Bella sama Celeste ini kan. Shannon ini katanya kesal karena Chris ini mencoba berbicara dengan dia tentang perpisahan dan mengakhiri pernikahan mereka. Nah, si Chris ini ceritanya minta cerai, terus si Shannon itu marah katanya. Nah, terus marahnya si Shannon ini dia balik membalaskan kemarahannya, melampiaskan kemarahannya itu kepada anak-anaknya, dicekik katanya, anak-anaknya dibunuh katanya sama si Shannon kan. Tapi itu cuma halu-haluannya si Chris aja, bohong-bohongannya dia aja nih. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di pagi itu? Meskipun Chris ini telah mengaku bersalah nih atas ketiga pembunuhan tersebut, dia belum juga nih menceritakan kisah yang sebenarnya apa yang terjadi di pagi hari itu di tanggal 13 Agustus 2018 itu. Di bulan November nih, di dalam suatu wawancara lanjutan kan, selama 5 jam lah saat itu, tim penyelidik mewawancarai Chris ini. Saat itu Chris mengungkapkanlah kebenarannya. Ceritanya Chris ini ya berubah lagi. Dia mengaku bersalah udah bunuh anak dan istrinya ini. Oke, pagi itu katanya setelah bertengkar dengan si Shannon ini tentang keinginannya untuk berpisah, Chris ini katanya mencekik Shannon itu sampai mati. Terus saat dia mau bawa jenazah istrinya itu ke bawah, Bella sama Celeste ini anaknya mempergoki kan nih bapaknya. Tanyalah kan mereka kepo, papa mama kenapa? Nah, tanpa basa-basi kan Chris ini memasukkan lah gadis-gadis itu sama tubuh ibunya itu ke dalam truk. Set kan masuk semuanya dalam truk. Kemudian pergilah si Chris ini membawa mereka ini ke tangki minyak itu di Anadarko Petroleum itu. Sampai sana mamanya itu dikubur, terus kedua anaknya itu dimasukkan ke dalam tangki minyak. Ya Allah, gak habis pikir loh aku, astagfirullah. Ada ya bapak kayak gini modelannya, astaga. Dan pada akhirnya nih si Chris ini setelah mengakui semuanya, dia dijatuhi hukuman 84 tahun penjara. Karena terlalu banyak kan pasal-pasal yang dilanggar sama Chris ini. Akhirnya ditetapkanlah kan vonis hukuman seumur hidup. Emang udah pantas lah. Ya Allah, emang ya pelakor itu adalah malaikat maut yang berwujud manusia. Astaga, demi pelakor sampai hilang ini kewarasan otak. Astagfirullah. Ayo, kalian jangan pada kayak gitu ya. Amit-amit. Nah, kasus selanjutnya nih, kasus ibu yang membunuh anaknya.
Kasus ini datang nih dari Indonesia. Aksi pembunuhan keji ini dilakukan oleh Kanti Uni, umurnya itu 35 tahun, terhadap anak kandungnya sendiri yang berinisial AR berusia 7 tahun. Nah, kasus ini tuh sangat-sangat membuat geger ke warga Kabupaten Brebes. Ceritanya tuh di hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 nih, di subuh hari jam 4, selain membunuh anak nomor 2-nya ini, ternyata Kanti juga melukai anak pertamanya berinisial KS 10 tahun dan juga EM 5 tahun. Kok bisa sih mamanya sampai tega kayak gitu? Nah, gini nih ceritanya. Saat itu kan sekitar pukul 4 subuh itu, warga sekitar rumah TKP itu kan memang mendengar ada suara teriakan minta tolong nih dari salah satu rumah warga itu kan. Nah, saat itu Iwan yang tetangga Kanti ini dan juga Hamida bibinya Kanti ini kan ngerespon cepat nih asal teriakan itu, dan ternyata berasal dari rumahnya Kanti ini. Langsung lah kan mereka ini menuju ke rumah Kanti, dan saat itu Iwan mendobrak pintu rumah Kanti yang terkunci. Nah, pas berhasil mendobrak pintu itu kan, teriakan ini semakin dekat nih, dan ternyata arahnya itu dari kamar anak-anak Kanti. Langsung kan Hamida ini pergilah dobrak itu pintu kamar anak-anak Kanti ini, dan saat itu Iwan dan Hamida melihat Kanti sudah terduduk lemas menggunakan kerudung, dan di sampingnya itu ada anak-anak yang sudah berlumuran darah. Nah, saat itu langsung kondisi shock dong, langsung banyak warga datang. Saat itu Kanti ini yang tadinya dia nih tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk terus lari keluar rumah. Nah, warga sekitar situ kan sempat menahan Kanti ini kan supaya jangan lari, tapi tiba-tiba Kanti ini pingsan. Dan setelah pingsannya Kanti itu kan anak-anaknya ini yang tadi korban itu yang habis di di belek-belek itu kan sama maknya ini, dibawa lah kan ke rumah sakit supaya mendapatkan pertolongan. Nah, saat si Kanti ini sadar dari pingsannya, dia sempat mencekik salah satu warga yang ada di situ. Astaga. Menurut keterangan dari tetangga Kanti ini nih, Kanti ini sebenarnya tinggal sama Latif suaminya. Tapi udah 6 bulan belakangan ini Latif pergi merantau ke Jakarta. Nah, Kanti ini kan sisa sama anak-anaknya di rumah. Menurut warga sih sehari-harinya Kanti ini dia itu orangnya pendiam, dan dia juga menjalankan usaha MUA alias make up wedding gitulah. Tapi karena COVID usahanya ini jadi mandet. Nah, faktor inilah kan yang kemudian memicu Kanti ini jadi depresi dan juga stres. Nah, karena tekanan dan himpitan ekonomi itulah yang memicu Kanti ini melakukan tindakan sadis membelek-belek anak-anaknya itu menggunakan cutter. Astaga. Selain itu juga katanya Kanti ini mendengarkan bisikan-bisikan gaib membunuh anaknya, karena kalau Kanti ini nggak bunuh anaknya itu, suatu saat anak-anaknya Kanti ini bakalan dibunuh juga sama orang lain. Jadi daripada dibunuh sama orang lain, yang mendingan Kanti aja gitu yang bunuh. Ya Allah, udah nggak beres ini. Astaga. Si anaknya yang 3 ini kan, 2 ini masih bisa diselamatkan, yang 1 ini nggak bisa diselamatkan sama sekali karena dia lukanya itu paling parah. Pokoknya dia itu dibelek macam kayak lagi praktek IPA gitu loh, dibelek dari leher ke perut, macam kayak belek kodok, kayak belah kodok gitu loh. Ya Allah, amit. Pokoknya kalian stay waras ya para ibu-ibu ya, meskipun kehidupan kita ini sebagai ibu rumah tangga ya nggak semudah itu, tapi usahakan stay waras lah. Kalau kalian ada masalah sebaiknya curhat gitu. Dan buat kalian-kalian yang punya tetangga mungkin atau keluarga atau teman atau siapapun itu yang memiliki potensi sedang depresi atau stres, dengarkanlah curhatan mereka. Mereka itu cuma ingin didengarin kok, nggak butuh solusi juga sebenarnya. Tapi kalau ada solusi ya alhamdulillah gitu loh. Tapi seenggaknya kalian itu dengarkan curhatan mereka. Tidak usah menjudge apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Mereka loh yang rasakan, bukan kalian. So kalian cukup mendengarkan saja curhatan mereka biar sedikit meringankan beban lah gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kasus lainnya. Kasus selanjutnya ini datang dari Jepang. Saat itu di tahun 2014, Chisako ditangkap karena membunuh 3 orang pacarnya dan mencoba membunuh suaminya. Tapi kasusnya ini itu baru masuk persidangan setelah 3 tahun setelahnya, alias 2017 baru bisa disidangkan. Loh, kok bisa kok lama sekali gitu loh. Nah, tadinya Chisako ini mengaku kalau suaminya itu nggak nafkahin dia gitu loh. Jadi pengacaranya Chisako ini juga bilang katanya Chisako ini punya penyakit pikun gitu loh kan.
Nah, karena umurnya Chisako ini saat itu udah 70 tahun kan. Emang Chisako ini ada lari-larinya. 70 tahun bukan ingat mati, malah bunuh-bunuhin orang, astaga. Nah, saat itu Chisako ini membunuh suaminya dengan memberi dia racun cyanida. Aduh. Lagi-lagi cyanida ya. Cyanida ini, aduh, kayaknya sebaiknya jangan dijual bebas deh. Soalnya bahaya sekali gitu loh, sebaiknya dipersulit gitu akses untuk mendapatkan barang ini. Astaga. Nah, kasus Chisako ini tuh kenapa bisa lama banget disidangkan? Soalnya kepolisian itu sempat dibikin bingung nih sama si Chisako ini. Awalnya dia ngaku kalau suaminya itu nggak nafkahin dia kan. Terus pengacaranya juga bilang kalau Chisako ini punya penyakit pikun. Nah, karena umurnya udah 70 tahun kan. Tapi pada akhirnya si Chisako ini akhirnya mengaku juga kan kalau dia emang membunuh suaminya hingga tewas. Dia memberikan racun cyanida gitu kan kepada suaminya ini yang akhirnya tewas. Tapi tidak hanya itu juga nih, Chisako ini mengaku kalau udah 8 orang yang dia bunuh. Motifnya itu simple, cuma pengen duitnya doang, dan itu dilakukan dari tahun 1994. Wow, kayaknya ini udah apa ya, psikopat kali ya. Nah, lanjut lagi nih, kita ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada kasus Dede Blanchard. Nah, kasus ini tuh balik lagi nih kita ke Amerika. Kasus ini sempat booming banget nih karena ada seorang anak yang membunuh mamanya sendiri. Nah, si anak ini tuh namanya Gypsy. Nah, tapi kasus pembunuhan ini tuh mendapatkan banyak dukungan banget dari warga Amerika Serikat. Mereka main keroyokan mendukung aksinya si Gypsy ini. Udah bunuh saja mama kau itu kan, lah kok bisa gitu ya, kenapa gitu loh. Dan ternyata nih ceritanya si Gypsy ini kan kata mamanya menderita berbagai macam komplikasi penyakit di dalam badannya itu, mulai dari kelainan kromosom, distrofi otot, epilepsi, apnea tidur, asma berat, leukemia, kerusakan otak, bahkan penyakit mata. Buset, banyak amat diborong ya pemirsa. Ini apa namanya, diborong gitu loh penyakitnya, macam orang belanja lebaran aja matahari. Dan ternyata nih cek per cek semua itu tuh bohong. Itu cuma bisa-bisanya si Dede Blanchard ini buat bohongin orang-orang tentang kondisi kesehatan anaknya ini. Diduga nih ibunya Gypsy ini telah melakukan semua itu karena Dede Blanchard itu mengidap penyakit sindrom Munchausen. Nah, itulah. Nah, sindrom itu tuh adalah perilaku berbohong soal kondisi kesehatan demi mendapatkan simpati dan keuntungan dari orang lain. Nah, macam kayak, oh ini anakku sakit ini, padahal itu anaknya baik-baik saja, cuma ingin mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain, makanya dia punya kelakuan kayak gitulah, suka bohongin orang. Nah, kalian juga kalau ngerasa ada orang yang kayak gitu ya sebaiknya diobati ya. Udah ngeri itu, bahaya tuh orang-orang kayak gitu ya. Jangan suka mengada-ngada lah soal kondisi kesehatan seseorang, lagi kondisi kesehatan dirimu sendiri, karena ingat ucapan itu adalah doa. Nah, jadi si Gypsy ini mendapat tuh banyak dukungan dari warga Amerika Serikat buat udahlah kalau ibunya dihabisin ya biarin aja, siapa suruh ibunya kayak gitu kan, kelakuannya menyebalkan. Waduh, nggak kayak gitu juga sih kalau menurut saya, mending diobatin daripada dibunuh. Aduh, kadang ya suka heran gitu loh, kok zaman sekarang orang main bunuh sana bunuh sini tuh kok kayak gampang banget, macam tepokin nyamuk gitu loh. Aduh ya Allah, macam kayak mana ya, kayak nggak berharga kali loh itu nyawa. Astagfirullah. Janganlah kayak gitu ya kalian ya. Semoga kita dijauhkanlah dari mara bahaya, dan kalau memang harus berpulang ke rahmatullah, kita pulanglah dengan cara yang baik-baik ya. Nah, jadi itulah kisah-kisah pembunuhan yang paling mengerikan menurut saya yang udah saya rangkumkan untuk kalian. Dan semoga para good people sekalian tidak ada yang terlibat hal-hal seperti itu ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa lah ritual kita, subscribe, like, komen juga video ini. Dan kalau mau di-share juga boleh. See you next time. Bye.